Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam program Bicara, Bincang-Bincang Antara. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Bahrul Alam. Tema yang kami angkat dalam episode kali ini adalah soal membumikan Pancasila. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ibu Marissa Haq Fauzi dan Bapak Munawar Fuad Nuh sebagai Wakil Ketua Pemuda Asia. Apa kabar Pak Fuad dan juga Bu Marissa ya? Ini menarik sekali ya bahasan kita ini karena sudah 44 tahun ya nanti kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Permasalahannya apakah generasi saat ini masih tune in istilahnya ya? Karena kalau kita melihat belakang ini negeri ini makin banyak perkembangan dan perubahan. Coba bisa saya langsung ke Pak Pak Munawar nih. Anda melihat sebagai generasi muda Pancasila dalam potretnya bingkainya kayak apa? Iya Bang. Masih saktikah atau bagaimana? Saya mendengar dan saya melihat terus berinteraksi dengan banyak kalangan kaum muda. Dan saya menyaksikan adanya satu keprihatinan. Ada sesuatu yang hilang dari negeri ini, dari perasaan sebagai seorang anak bangsa, anak negeri. Satu keadaan di mana... Apa yang hilang itu? Iya. Rasa yang hilang itu apanya gitu? Nasionalisme, ketidakpercayaan kepada pemimpin, ketidakbanggaan kepada negeri ini, dan satu spirit untuk ingin berbuat sesuatu dan menyampaikan aspirasi kepada publik. Ada ketakutan, dan ini berjalan begitu sangat panjang. Lah, apa akar persoalannya? Saya melihat ada relevansi yang sangat kuat, di mana satu kekuatan, energi spirit kebangsaan kita, cita-cita kita yang bernama Pancasila itu terlupakan. Bahkan saya menyebut Pancasila sudah dibajak oleh kepentingan yang sangat kompleks, baik kepentingan luar maupun kepentingan dalam. Coba diterjemahkan lebih sederhana nih ya. Iya, begini. Pembajakan atau pengalihan atau penyesatan daripada nilai itu sendiri. Penggiringan kepada kepentingan tertentu. Itu bagaimana? Ini kita sudah berapa periode kan dari mulai Bung Karno sampai sekarang Pak SBY. Betul. Saya menyebut dibajak karena Pancasila itu satu mahakarya besar dari para pendiri negeri ini. Dia adalah warisan agung dan nilai yang sangat mulia. Dan itu yang menyatukan suasana kebatinan antar generasi dan antar warga bangsa sehingga Indonesia itu ada, Indonesia bersatu, dan Indonesia masih tetap bertahan sampai saat ini meskipun dalam kondisi seperti ini. Ada satu survei tahun 2006 misalnya di kalangan mahasiswa di 10 perguruan tinggi di Indonesia. Mengejutkan, saat itu mereka mendapatkan 80% mahasiswa menyebut lebih cenderung ingin ideologi alternatif non-Pancasila, yaitu syariah. Kemudian 15,5% mereka memilih sosialis dengan beragam macamnya. Dan yang terakhir 4,5% mereka masih percaya terhadap Pancasila. Nah, survei terbaru tahun 2008, ini survei di kalangan lintas generasi. Di kalangan remaja hanya 48% yang bisa mengucapkan dengan benar Pancasila dengan benar. Yang lainnya mereka salah di kelima-limanya. Kemudian 42,7%, 30 sampai 45 tahun yang disurvei, mereka tidak bisa mengucapkan Pancasila dengan benar. Bahkan mereka yang pernah hidup ketika Pancasila itu ada dideklarasikan sebagai ideologi yang sangat sakti, 66,6% tidak mampu mengucapkan Pancasila kelima-limanya dengan benar. Dan di antara yang paling tidak bisa diucapkan dengan benar adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari situ kemudian saya melihat ada sesuatu yang hilang karena itu dibajak sedemikian lama dalam ketakutan, dalam manipulasi, dalam pengkhianatan. Oke, sekarang kita masuk ke Mbak Marissa, saya panggil Mbak Ica ya. Ini kan artis, pakar hukum ya, dan juga malah menulis tentang simbol-simbol Pancasila ya, dengan istilah elang Jawa saya baca tuh ya. Apa sebenarnya yang ingin yang mau disampaikan melalui tulisan itu ya? Ada apa sebenarnya dengan Pancasila dan elang Jawa? Ini menarik ini. Dibilang aku mesti koreksi dulu ya Bang Bahrul ya. Aku belum jadi pakar. Aku masih artis yang mencoba menaikkan derajat kualitas hidup dan kehadirannya menjadi lebih diakui sedikit gitu ya. Di negeri ini. Di negeri ini kebetulan
aku pernah belajar linguistik. Di dalam ilmu linguistik kita belajar namanya semantika, semiotika. Kita bicara metafor dan simbol, ya. Bahkan kita juga belajar huruf-huruf dari bahasa-bahasa kuno yang memiliki makna. Bahkan huruf Cina yang T itu kalau kita Allah, alif dalam Arab gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Dan bahkan Sang Hyang itu menjadi sembahyang dalam kita sholat misalnya ya. Dan lain-lain sebagai, kalau dalam Islam kita keturunan NU ini, alim, ulama. Alim ada orang yang berilmu. Ulama konteks adalah orang berpengetahuan dengan konteks Islam, ya agama Islam tentunya. Nah, terus saya menyukai satu lagu yang sangat sangat heroik gitu ya, Garuda Pancasila. Nah, masih ingat tuh ya? Masih dan bisa menyanyikannya. Oh ya bisa, walaupun tidak semerdu Ikang Fauzi. saya nafas aja males gitu. Nah, terus bagaimana, di mana letak hubungannya itu? Begitu saya di ujung lagunya, kan berapa kali diulang tuh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju gitu ya. Ayo maju. Kok maju? Belum. Kayaknya mundur deh gitu. Nah, setiap kali saya nyanyi lagu itu di ujung itu, ini kayak mau nangis lagi gitu ya. Berat sekali membayangkan bahwa negeri ini kita nggak maju. Bahkan kita ke belakang, kita back off gitu ya, setback. Not even maju. Apa dan contoh yang paling konkret? Oh ya. Jadi saya ketika indikator bahwa kita tuh setback. HAM, hak asasi manusia dalam bidang yang sangat luas ya. Bahkan kita tahu, katanya kita percaya demokrasi. Kebetulan saya tidak terlalu percaya demokrasi karena mempunyai 3 unsur, liberté, égalité, fraternité. Yang 2 itu Islami lah, ya kan, bicara égalité, kesederajatan gitu, memang dalam Islam nggak ada kata-kata. Terus fraternité itu sisterhood, brotherhood Islami gitu ya, bersifat Islam. Tapi yang namanya liberté adalah liberal. Dan kita tahu dalam liberté ada yang namanya homo homini lupus. Yang besar pasti akan memangsa yang kecil. Si kecil itu pasti takdirnya adalah kalah dan mati. Nah, Islam konsepnya adalah memberikan intervensi untuk proteksi. Indonesia hari ini, apapun sila yang tercantum di dalam dadanya burung Garuda itu elang Jawa, hanya satu yang aku pikir masih bertahan di sini, ketuhanan saja, yang Maha Esa. 2-5 itu a big question mark dalam konteks amandemen UUD 45 yang sampai sekian kali diubah. Semakin jauh daripada yang namanya cita-cita luhur, founding father Soekarno dan Hatta. Oke, Bung Waiza dan Bung Mano, kita sambung lagi nanti. Pemirsa, perbincangan tentang membumikan Pancasila ini semakin menarik, namun akan kami lanjutkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Bicara, Bincang-Bincang Antara. Masih bersama saya, Bahlul Alam. Ya. Kita balik lagi ke soal pengalaman ya, batin Ibu Marisa tentang apa sih yang membuat Pancasila semakin jauh dari harapan ya, nilai-nilai yang diimplementasikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Munawar, bahkan ada proses pengikisan, pemahaman, pengenalan ya, dari hasil riset tadi ya. Nah, ini kan artinya ada something ya yang harus menjadi pemikiran kita semua. Nah, apa kaitan tadi kembali ke elang Jawa ini? Saya pengen dapatkan. Saya belum dapat gambaran. Bahasa Latinnya itu Spizaitus bartelsi. Jadi di mana kedekatan unsur elang Jawa dengan dengan Pancasila? Oke. Silakan ditanggapi aja, Bung Mano, boleh saja. Ya, itu bisa menangkap. Jadi gini, kebetulan aku kan sekolah juga di IPB walaupun backgroundnya hukum. Kemudian saya berteman banyak dengan teman-teman dari biologi. Kemudian saya ketemu waktu saya ke LIPI dengan Pak Profesor Dr. Endang namanya ya. Waktu kita ngeliat spesimen beberapa hewan-hewan yang pernah ada dari zaman Belanda sampai sekarang. Ini burung kok aneh sekali gitu ya, dia kayak kakak tua tapi kok warnanya agak burak gitu ya, agak coklat hitam, nggak terlalu cantik gitu. Kalau kakak tua kan indah. Oh ini elang Jawa, kok kayak burung Garuda karena ada jambulnya kayak kakak tua gitu. Oh ini memang simbol daripada Garuda Pancasila. Oh, nah semenjak dari situ saya terus mencari tahu tentang namanya elang Jawa itu. Nah pada saat elang Jawa yang dipilih kan banyak elang-elang lain ya di Indonesia ya. Jangan-jangan simbolisasi dari Soekarno yang lebih Jawa daripada dia kan ada Balinya juga dan wakilnya orang dari Sumatera Barat ya Hatta ya. Tapi kan di bawahnya itu ada pita tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang Bhinneka tapi Ika dalam ikatan satu. Jadi satu yang banyak untuk si satu. Tapi tetap yang mencengkram adalah si Jawa gitu ya. Nah kan ada misal elang beletok atau elang lain gitu ya, bahkan
beberapa yang kayak di Bali karena serba putih itu bukan itu. Elang Jawa sangat Jadi spesifik. Anda melihat ini ada simbol. Ada bahwa jangan-jangan seumur hidup negeri ini memang harus orang Jawa yang jadi presiden. Jangan-jangan itu hipotesa dan bisa salah karena dugaan sementara. Tapi juga sangat mungkin yang mempunyai sifat patriarki kejawaan. Atau mungkin orang yang tinggal lahir besar di Pulau Jawa karena dalam ilmu politik tentunya the majority who govern, yang banyak itu pasti akan memimpin Geopolitik gitu loh. dan geostrategis, Iya begitu. Jadi make sense gitu loh. Tapi kemudian yang saya lihat lagi adalah sifat predatorismnya si elang Jawa ini, bahwa elang Jawa itu pemakan semua, bahkan sampai anak monyet pun dimakan. Dan dia hidup yang sangat solitude, tinggi di atas sendiri, ya kan, dan kemudian juga untouchable, rumahnya pun juga bersarang di tempat lereng yang sangat manusia nggak bisa menjamah dan di pohon-pohon yang paling tinggi. Nah, karakter yang solitude ini jangan-jangan memang tokoh pemimpin Indonesia dalam simbol yang dibayangkan adalah memang ya seperti itu. Tapi kan berarti dia tidak down to earth. Nah, bagaimana mensinkronkan antara apa yang menjadi sifat karakter dasar elang Jawa dengan apa yang ada di dadanya? Si Pancasila dengan bintang ketuhanan di tengahnya. Menurut Anda kontroversinya banyak. Bisa dijembatani. Caranya? Caranya dengan mengingatkan terus siapapun yang ada dalam tameng ini, perisai Pancasila, untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kebinekaan. Generasi muda kita ini, Pak Nawar bagaimana melihat masalah? Ya, mengapa muncul persepsi seperti itu? Mungkin ada persepsi lain. Karena itu saya lebih melihat apapun simbolisasi terhadap ideologi negara kita itu, yang saya masih memiliki itu sebagai sebuah kekuatan besar dalam kita membangun peta persaingan di tengah arus globalisasi ini dan untuk melanjutkan eksistensi keindonesiaan yang belum selesai. Jadi bagaimana ruh Pancasila itu, burung Garuda yang hidup, memiliki satu ruh, satu jiwa yang diinspirasi dalam kelima-lima sila itu yang kita melihat menjadi sebuah identitas kekuatan negara kita. Jadi kalau kita di luar ditanyakan, banyak yang bilang burung Garuda itu ada nggak sih? Apa itu angan-angan utopia? Ternyata ada elang Jawa, Mas. Ya, kalaupun itu ada, saya lebih melihat kepada sebuah value. Makanya jangan berhalakan nilai itu kepada benda. Karena itu kita harus mengajak bangsa ini kepada spirit dan value itu yang abadi, itu yang universal. Nah, celakanya ketika ini sudah sangat suci, universal, dan tinggal dihadirkan, dibumikan dalam konteks kehidupan kita, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, berpersatuan, dan beradab, berkeadilan sosial. Lalu dihadirkan berhala dalam konteks melakukan sebuah interpretasi tunggal terhadap Pancasila yang berbineka tunggal ika, masyarakat yang plural. Maksudnya berhalanya itu diberhalakan itu siapa? Si Pancasilanya kah? Atau para pemimpin yang mengadop itu sebagai apa? Ini kan masih rancu ini kan yang diinginkan, maksudnya apa tadi? Ia menganggap bahwa Pancasila itu satu berhala, hanya dimiliki oleh satu pusat kekuasaan tertentu, tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun. Dia sakral sekali gitu. Sakral sekali. Tidak boleh Tapi gini loh, yang terjadi adalah desakralisasi. Karena apa yang ada dalam dia punya perisai, hari ini berubah 1000% loh. Justru saya tanya begini. Desakralisasi loh. Saat itu. Ya, makanya saya bilang ada proses pembajakan menurut Bung Munawar ya. Tapi dalam perjalanan sejarah bangsa ini ya, kita melihat dari merdeka. Mungkin dulu pemimpin kita ingin kekuatan daripada elang itu, ketajaman itulah yang diambil. Karena proses perbangsa pada waktu itu butuh kekuatan politik. Kekuatan politik ya. Nah, sesuai dengan zamannya, memang politik itu dibutuhkan untuk mempersatukan kita yang ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, semua Yong ada. Dan kemudian kita memang beda, latar belakangnya beda, kita bineka. Nah, bersatunya itu karena ada kekuatan politik gitu loh. Tapi politik nggak boleh berhenti hanya pada politik. Kemudian ada pembangunan ekonomi pada presiden yang kedua dan sampai hari ini. Tapi tidak pernah lihat ada pembangunan hukum yang sinergetik gitu ya. Persoalannya si Pancasila ini yang kita sebut sebagai ruhnya tidak menjadi sistem. Tidak. Itu bisa nggak dijadikan pedoman atau tidak dipegang lagi, hanya disebut-sebut aja? Saya kira di dalam rumusan konstitusi kita dan produk perundang-undangan, implementasinya di dalam DPR itu sudah sangat dimaklumi. Pancasila adalah sebagai sumber spirit, sumber kekuatan moral, dan sumber etika dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini sesuatu yang mukjizat dalam tanda kutip, sebuah bangsa yang begitu besar, too big, too different, too uneducated pada saat itu.
sekarang mengalami satu proses masa transisi yang sangat panjang dan itu meledak ketika reformasi. Disitulah kemudian ada traumatik tidak ingin menyebut Pancasila, menyalahkan segala bentuk sistem yang segala-galanya, padahal Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah dimanipulir, sudah dibajak, sudah ditampilkan dengan wajah kekuasaan yang korup, yang absolut sehingga menghadirkan keterjajahan baru. Oke, nanti kita Itu sambung saya lagi ya. kira yang menjadi Pemirsa, Break berbicara lagi. tentang membumikan Pancasila ini semakin menarik, namun akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Bicara, Bincang-Bincang Antara. Masih bersama saya, Bahrul Alam. Ya, Marsya, tadi udah kita lihat ya bagaimana ada manipulasi atau ada prosesnya desakralisasi Pancasila kan. Nah, bagaimana kita ingin mengembalikan format Pancasila yang utuh ini ya, sesuai dengan yang digagas oleh para pendahulu kita? Lewat media macam-macam. Kita tahu sekarang media ini adalah media New Wave Generation, ya, media 3G. Dan kita tahu ada ringback tone. Kita tahu ada lagu-lagu yang menjadi hit gitu ya. Kalau bisa kita perkenalkan kembali kepada anak-anak kita betapa jargon Garuda Pancasila dengan irama-irama yang yang heroik itu menjadi bagian dari diri kita, karena saya adalah generasi transisi. Dalam era digitalisasi pun saya adalah dari analog menuju digital. Beda dengan anak-anak yang lahir sama-sama analog. Tapi kita mencoba untuk masuk sebagai pendatang baru dunia digital. Nah, kenapa tidak yang namanya heroisme yang gigantik itu juga masuk ke dalam dunia 3G atau yang the New Wave Generation gitu loh. Seperti kenapa tidak ringback tone adalah Garuda Pancasila. Setiap kali kita akan telepon menunggu atau mungkin ringtone kita gitulah. Ini kan belum terjadi. Dan kemudian peran media sangat utama untuk memberikan diseminasi yang lebih merata dan percepatan untuk meleverage sisi herois kita adalah melalui medium audiovisual services gitu loh. Ini menarik nih, Katalis dia. Ya, katalis ya. Artinya kita memerlukan sebuah model pemasaran yang canggih ya secara nasional dan global ya. Agar Pancasila ini menjadi sesuatu value yang selling point ya, yang baik ya. Ada kesadaran publik sudah melakukan kesadaran publik yang luar biasa setelah reformasi ini. Saya kira di kalangan eksekutif, pemerintah, legislatif, terutama tokoh-tokoh masyarakat, bahkan rakyat masih merasakan kehadiran Pancasila itu. Persoalan kita adalah masih adanya ketidakpercayaan terhadap pemimpin di negeri ini, terhadap institusi-institusi negara, bagaimana apa yang mereka bicarakan itu connect dengan apa yang difikirkan dan dirasakan oleh rakyat. Karena bagi saya, bukan semata-mata bagaimana implementasi, tetapi persoalan besarnya adalah bagaimana Pancasila itu betul-betul ditegakkan sebagai satu kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita bersatu dalam satu komitmen yang sangat kuat dari level pemimpin tingkat atas sampai tingkat bawah. Dan ini kemudian digerakkan menjadi sebuah energi untuk kita maju tadi, maju menjadi jangan-jangan people power berdaulat. Cuma pertanyaan begini kan, saya awam aja lah lihat. Jadi kalau saya lihat ada orang dengan atribut Pancasila, wah hebat dong, pasti dia pejabat kan, pasti dia paling berhak, paling Pancasilais. Pancasila dan berhak. Jadi rakyat kita kan banyak nggak punya itu, nggak punya yang namanya poin-poin itu, pin itu kan. Dijual loh mas, itu 50.000 tapi dia kan merasa minder, dia nggak punya berharga. Tapi kalau PNS segala macam kan berhak. Nah mungkin gap ini apa ada nggak? Karena rakyat sebagian besar tidak merasa orang memiliki. agraris tidak merasa itu. Betul, Jadi mungkin sense ya. untuk merasakan itu kan punya orang-orang yang berkantor di pemerintahan. Ya, makanya jangan jadikan Pancasila sebagai simbol semata, ideologi langit atau berhala. Letakkan Dia itu harus dibumikan dengan apa? Seperti Bung Karno mengatakan, dalam negara demokrasi harus tidak ada kemiskinan. Dalam negara Pancasila harus tidak ada kemiskinan. Keadilan, keberadaban, Di kasus Bang bangsa yang Senturi beradab. ini udah pasti nggak Pancasila. Masih banyak sekali kasus-kasus hal-hal itu itu dianggap yang kita harus jadikan kembali Pancasila sebagai alat ukur moral, di mana rakyat bisa melihat, memahami, bisa menyaksikan satu harapan baru. Pemimpin menyatakan kita hidupkan Pancasila, kita tegakkan Pancasila, dan kami yang pertama akan menegakkan itu, lahirlah keteladanan. Jadi nah, menurut Anda sekarang teladan itu sudah lebih banyak diperlihatkan atau sedikit oleh para pemimpin mulai dari tingkat atas sampai RT?
sedikit. Jadi gini, ada alat ukur. Kalau kita bicara soal manajemen, masalah HAM tadi kan, Ya, artinya kesannya kan memang HAM itu udah parah sekali betul. judul kita kan membumikan Pancasila. Ya, Terus tadi sempat kita bahas mengenai paternalistik ya kan dalam dunia patriarki ya kan. Yang namanya keteladanan adalah si tokoh bapak atau yang dibapakkan, dituakan. Dan kita juga bicara bagaimana proses internalisasi karena sesuai judul membumikan. Bicara proses internalisasi membumikan sebuah produk. Produk itu adalah Pancasila, butuh marketing. Ya. Nah, si marketing ini butuh instrumen atau tools. Nah, kalau kita bisa membahas sekarang adalah audio visual services bersama internet protokol. Dan kita tahu bahwa TV pun juga ada IP. Sekarang kan juga Depco Info sudah mengeluarkan IPTV, ya kan, melalui internet dengan harga yang sangat murah atau pay TV, ya kan. Kenapa tidak dalam setiap segmen yang akan ada iklannya, misalnya sedikit lagu Garuda Pancasila. Tapi Ya kan kan? ini perlu kreatif tuh, Mbak. Oh iya, tapi Ya. kan kalau Kalau kita nanti- bicara Betul. presiden kita kan sekali. seniman, udah sudah rekaman lagu, kenapa jadi tidak sekalian? inovasi, Oke. kreativitas. Karena itu istilah memudahkan Pancasila, di mana generasi sekarang bisa memahami Pancasila hadir secara kontemporer, kontekstual, dan terutama kesaktiannya itu bisa muncul ketika persoalan-persoalan kita, bangsa ini yang mendasar, bisa dijawab oleh Gini, Pancasila. kita pakai bahasa sedangkan judulnya membumikan. Iya. Kalau kita lihat idol kita siapa gitu ya, kayak gimana tuh Pancasila potretnya itu ya. Indonesian Idol gitu kan Kalau misalnya. misalnya ada atau kita ngeliat dulu Star Trek atau kita melihat Kayak gini, tokoh. Mas. Nah, yang pakai gimana yang kita nggak suka? American Idol Iya, itu American pernah Idol. ada yang menang waktu menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Amerika, ya. Iya kan? Nah, kenapa tidak dalam Indonesian Idol ada menyanyikan lagu Garuda Pancasila Jadi, dalam ada yang irama dilekatkan sangat- ya, iya, ada sosok dilekatkan. yang memang katakanlah seperti Mbak Sudha almarhum dulu kok gitu getol, tiba-tiba masyarakat menjadi demam bahmurid ya. Iya. Saya nggak melihat apa ya, mungkin untuk Pancasila sendiri gimana potret yang paling pas kriterianya supaya Karena dia gini, kalau Mbak lekat Surip ke hati almarhum masyarakat. itu bangun tidur ku tidur lagi. Itu kan Jadi masak ya? sebuah eskapism, sebuah pelarian dari Situasi. perasaan yang sangat skeptik dengan kondisi Pahit dia ya, gitu, sosial penderitaannya. ekonomi dan budaya. Nah, kenapa nggak itu dibalik kondisinya dengan sebuah strategi, ya kan, marketing, Yes. ya kan, dan kemudian pada goal atau aim yang sama. Karena kita tahu bicara sistem adalah kumpulan elemen-elemen, partikel-partikel yang saling terkait, saling terhubung, saling bekerja sama menuju goal atau aiming sama. Nah, Dan goal aiming bagaimana sama adalah national Pancasila. goals itu bisa nyampe? Iya. Indonesia Campaign, adalah gitu. Campaign, negara yang marketing. sangat besar. Marketing, ya. Itu tidak bisa terwujud apabila tidak digerakkan oleh sebuah kekuatan. Leadership. Satu sistem leadership, Yep. national leadership. Iya. Dan kemudian rakyat dengan sadar, bukan tanpa paksaan. Bukan merasa dipaksa, diindoktrinasi, kemudian dicekoki bahwa Pancasila begini. Apa indikatornya? Pemimpin mampu menghadirkan jawaban terhadap A kebutuhan-kebutuhan strong rakyat. leader with a strong vision, Dan as well as strong Itu menjadi leadership. sebuah kebanggaan nasional. Sebenarnya peluang kita ada, presiden kita kan Sangat ganteng, besar. tinggal udah Dan selesai ada aja. seniman juga Seniman, kan. ya. Jadi ini sebenarnya peluang Dan yang luar S2 beliau biasa. di Webster University di Webster Amerika University. adalah strategic management. Artinya It's kita a must for paksa him. Pak SBY harus menjadi leader untuk membangkitkan kembali Pancasila Supaya kecintaan. terjadi internalisasi lewat Indonesian Idol. Oke. Dan beliau suka nyanyi, kenapa tidak? Right, terima kasih Iya. Bu Nawas, tinggal sama saya. Selamat Ini Pak oke. SBY, Oke, selamat sama-sama. ulang tahun ke-60 Pak. Salam Pancasila Ya. dan Garuda. Pemirsa, demikian program Bicara, bincang-bincang antar. Semoga perbincangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.